Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman, kita diskusi pada hari ini mengenai tugas multikultural. Nah, di sini kita mengambil, kan di situ ada pilihan tuh mengenai tema. Nah, macam mana kita ambil tema apa nih? Belajar tentang budaya. Belajar Soal budaya. apa itu? Budaya ya? Iya, belajar Nah, tentang budaya, banyak referensi. Epi, Juga apa, Pi? gimana? Wayang. Wayang. Iya, aku juga mikir itu sih. Wayang bagus juga. Iya, tahu jarang kita orang belajar sudah tentang wayang. Yang anunya, apa namanya tuh? Susunan videonya. Susunan Skrip. videonya. Ya, nanti aku bikinin skrip. Jadi nanti tuh misalnya kayak pembukaan dulu kan. Kayak yang Bapak share lah, yang di grup Bapak share. Pertama itu kan judul, terus nama kelompok, baru itu materi. Nah, nanti dari misalnya kayak Boska ini kan pembuka materinya kayak gitu, ceritain sejarahnya. Terus tuh nanti ada dari Dwi tentang fungsi wayang. Terus nanti ada Time, komponen-komponen dalam wayang. Baru nanti ada Evi terakhir jenis-jenis wayang. Selesai. Ketua siapa di sini? Boska aja. Yalah, Pale. Jadi bagian siapa? Editor. Time aja. Time. Evi sama Dwi cari materi. Oke? Oke. Itu aja, Kak. Yuk. Tutup. Yuk. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai warga Indonesia, sudah saatnya kita untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan di Indonesia. Bukan hanya budaya daerah kita saja, tetapi budaya yang dimiliki negara kita dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya budaya di Indonesia lah yang membuat Indonesia semakin indah di mata dunia, bukan hanya keramahan masyarakatnya atau pemandangan alamnya. Dan di sini, kami akan menemani kalian untuk belajar tentang budaya wayang. Nah, wayang juga merupakan sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang pesat karena keunikan yang dimiliki. Teman-teman, wayang adalah satu dari berbagai warisan kebudayaan masa lampau di Indonesia. Wayang juga merupakan karya seni budaya yang menonjol di antara banyaknya karya budaya lainnya. Misalnya pertunjukan wayang, seni peran, musik, suara, tutur, sastra, lukis, dan pahat, dan seni-seni lainnya. Asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang lahir dari para candikia nenek moyang suku Jawa. Di masa silam, pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang dikit, sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa. Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan diperkirakan dari abad kedua Masehi. Perkembangan wayang terus terjadi. Nah, cerita-cerita yang dimainkan pun kian berkembang. Adapun maksudnya agama Hindu di Indonesia telah menambah kasana kisah-kisah yang dimainkan dalam pertunjukan wayang, seperti kisah Mahabharata dan Ramayana. Bukan hanya untuk digunakan dalam menyampaikan kisah agama Hindu-Buddha, tetapi pada zaman dahulu, wayang dipergunakan sebagai media dakwah agama Islam. Kesukaan masyarakat Jawa pada seni pertunjukan wayang di masa itu dipengaruhi oleh proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Misalnya Sunan Kalijaga. Ketika beliau berdakwah, beliau menggelar pertunjukan wayang atau memainkannya untuk mendatangkan banyak orang. Pertunjukan wayang juga mulai diiringi dengan perlengkapan alat tradisional, yaitu gamelan dan sinden.
Kedua pelengkap ini dihadirkan oleh Sunan Kalijaga untuk menambah semarak pertunjukan wayang sehingga menarik untuk ditonton. Selanjutnya, fungsi wayang. Wayang berfungsi sebagai penggambaran alam pikiran orang dualistik. Ada dua hal. Yang pertama, pihak atau kelompok yang saling bertentangan, baik dan buruk, lahir dan batin, serta halus dan kasar. Keduanya bersatu dalam diri manusia untuk mendapatkan keseimbangan. Wayang juga menjadi sarana pengendalian sosial, misalnya dengan kritik sosial yang disampaikan lewat humor. Teman-teman saya sudah menjelaskan tentang sejarah wayang dan fungsi wayang. Saatnya saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang kandungan dalam wayang. Adapun kandungan dalam wayang, yaitu pertama, wayang bersifat momot kamot. Wayang merupakan media pertunjukan yang bisa memuat segala aspek kehidupan manusia. Pemikiran manusia, baik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum maupun pertahanan keamanan dapat termuat di dalam wayang. Yang kedua, wayang mengandung tatanan, tuntunan, dan tontonan. Di dalam wayang mengandung norma atau filsafat moral. Yang ketiga adalah wayang merupakan teater total. Pertunjukan wayang bisa dipandang sebagai pertunjukan total, artinya menyajikan aspek-aspek seni secara total. Yang pertama, wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang tertua di Indonesia. Dalam pertunjukan narasi, lembaran gambar panjang dijelaskan oleh seorang dalang. Wayang beber menjadi sarana untuk upacara menolak bala atau upacara ruatan. Pada zaman itu pula, fungsi wayang beber sudah mulai berkembang menjadi pertunjukan non-ritual. Walaupun untuk pertunjukan non-ritual, namun dalang akan tetap menyampaikan gagasan vital tentang kebenaran nilai tradisional. Yang kedua, wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu kesenian tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang. Dengan diiringi oleh musik gamelan, dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak, yaitu blencong, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis wayang. Wayang golek adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Barat. Wayang golek ini diselenggarakan oleh para priai atau bisa dibilang kaum bangsawan Sunda di lingkungan istana atau kabupaten untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan umum. Wayang wong adalah suatu drama tari berdialog prosa yang ceritanya mengambil dari epos Ramayana dan Mahabharata. Sedangkan wayang klitik adalah satu jenis dari wayang kayu. Wayang klitik diciptakan oleh Pangeran Pekik, Adipati Surabaya, terbuat dari bahan kulit dan berukuran kecil, sehingga biasa disebut wayang kerucil. Bagaimana? Menyenangkan bukan mempelajari tentang budaya wayang? Nah, kesimpulan di dalam video ini adalah wayang merupakan warisan kebudayaan di masa lampau, tepatnya di Indonesia. Wayang merupakan salah satu karya seni budaya yang meliputi seni peran, suara, musik, tutur, sastra, lukis, pahat, dan juga seni perlambangan. Nah, di dalam dunia pendidikan, peserta didik harus wajib mengetahui warisan budaya, termasuk budaya wayang yang ada di Indonesia. Karena pada kebudayaan wayang ini banyak mengajarkan tentang sosial, pendidikan, moral, etika, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.